Surah Al-Ahzab ayat 70-71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Wallahu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, para santri yang hadir pada malam hari ini, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan membahas firman Allah surat Al-Ahzab ayat 71 dan surat At-Taubah ayat 119. Saya ingin kalian merenungi satu kisah yang akan saya ceritakan ini. Tadi sore pukul 14.00 datang satu orang gadis ke kantor saya. Dia membawa seember kecil telur. Dan subhanallahnya dia dari Sumatera Barat, dari Padang. Baru sekitar 2 minggu ada di sini. Dia membawa satu ember telur. Dia ingin masuk ke dalam, izin kepada anggota, mau bertemu dengan pimpinannya katanya. Renungi ini, ya. Kemudian saya sempat menolak. Tapi kok sesuatu yang berbeda, maka saya perintahkan masuk. Dia bawa telur, satu ember kecil,
Dia mengatakan, Pak, saya mau jual telur. Sebentar, kamu dari mana? Saya dari Sumatera Barat. Saya dari Padang. Sudah berapa minggu saya di sini. Saya mau jual telur. Saya beli telur Rp2.000. Di sini ada kreseknya. Bapak mau ngasih harga ke saya, mau ngasih untung saya berapa? Karena saya berdagang dengan cara Rasulullah, katanya. Ya, kau renungi ini. Di zaman kayak gini, begitu edannya, ada orang datang kepada Al-Fakir menawarkan telur dengan harga 2.000, terserah mau ngasih untung berapa. Karena saya ikut cara dagangnya Rasulullah, katanya. Kalau tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, nggak mungkin. Supaya jadi satu pembahasan kepada kita bahwa berkata yang benar dan jujur itu adalah wajib. Kalau saya bilang, berapa jumlah telur itu? 50 butir. Bungkus semua. Ya, saya berikan lebih. Ya, ini lebih, Pak, bawa saja. Ya, terima kasih, Pak. Hujan sudah mereda, saya mau balik. Saya jalan kaki. Katanya dia tinggal daerah Mataram sana. Tapi ini bukan kebetulan. Ini adalah petunjuk dari Allah bahwa kalau kita ingin jadi orang-orang yang benar, harus berkata-kata dan berperilaku yang benar. Kamu jadi orang-orang yang dekat sama Allah, yang katanya berthariqah, harus berkata-kata yang benar, bukan berdusta. Atau menyampaikan sesuatu yang selayaknya disampaikan. Ya, karena itu akan memperbaiki kehidupannya. Itu akan menjadikan dia orang-orang yang dekat dengan Allah. Akan menjadikan dia orang-orang yang akan dibersihkan Allah, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang disampaikan Ahzab ini. Ya, Syaitanir Rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan syadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Tadi saya tanya, sudah pernah aja saya sampaikan? Sudah, katanya. Banyak firman Allah ayatnya sama. Lain surat, tapi isinya mirip. Itu untuk mengokohkan batin kita sebagai hamba Allah, orang yang katanya beriman kepada Allah. Berkatalah yang benar. Jangan berdusta, yang jujur. Bermuamalah yang benar. Bermuamalahlah yang benar. Sehingga kamu akan diselamatkan oleh Allah, dijauhkan daripada gangguan syaitan. Dan amalmu akan sempurna insya Allah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Percaya dia Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Kalau kita mulai dengan perkataan yang benar, di samping kita berkumpul dengan orang-orang yang benar, berkumpul dengan orang-orang soleh dan soleha, berkumpul dengan para alim ulama, berkumpul dengan kawan-kawan yang beriman kepada Allah, itu baru kita akan benar. Karena kebiasaan mereka akan jadi kebiasaan kita. Ya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adiman. Ya. Siapa menaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Ya. Kisah tadi, ya, kisah hadirnya gadis dari Sumatera Barat tadi, Padang, ya, itu sebenarnya memberikan gambaran pembelajaran kepada Al-Fakir dan kita semua, ya, bahwa jangan mengatakan bahwa Al-Quran itu kuno atau ajaran Islam ini kuno atau tidak bisa diterapkan pada zaman seperti ini. Bahkan sangat patut dan tepat diterapkan di zaman yang seperti ini. Ada orang-orang yang seperti itu, masih memegang, menggenggam syariat agama Allah, masih bahkan mengikuti cara Nabi SAW dengan clear. Silahkan Bapak mau ngasih untung saya berapa. Saya ikut dagang dengan cara dagangnya Rasulullah.
Dibilang kaget, saya tidak kaget. Karena wajar dia mengatakan seperti itu, ya. Dan seharusnya sebagai orang beriman dia mengatakan seperti itu. Saya bukan nyuruh kalian dagang kayak gitu. Tapi setidaknya jangan sampai kau memakan riba, kau menipu orang dengan, dengan mencari keuntungan yang besar. Sehingga membebani orang yang beli. Ini loh ya. Ini peringatan dari Allah, pembelajaran bagi Allah. Nah, kenapa kita tinggal di majelis yang penuh keberkahan ini, penuh karunia yang besar ini, kita tidak bisa menjadi orang-orang yang jujur, orang yang berkata yang benar, orang yang bermuamalah dengan benar. Kenapa nggak bisa? Kita sudah bergaul dengan orang-orang soleh. Hikmah daripada pergaulan kita dengan orang soleh akan membuat kita berkata yang benar, berperilaku yang benar. Ya. Taubah 19 tadi, 119 tadi. Rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar, bukan orang-orang celaka atau orang-orang yang merugi. Minal khasirin, bukan, tapi orang-orang yang beruntung. Ya. Pahami ini ya. Ini satu akar atau cara beribadah yang benar. Pondasi agama adalah perkataan yang jujur, perkataan yang benar. Insya Allah akan menciptakan perilaku yang benar. Bahkan akan berbuat sesuatu yang benar. Apa itu? Penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Jika kita mau mengikuti ini. Ya. Buka Al-Ankabut ayat 3. Allah berfirman, "Walaqad fatanna allazina min qablihim falaya'lamanna Allahu allazina shadaku wa la ya'lamannal kadhibin." Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Diuji oleh Allah loh. Di zaman seperti ini harus menerapkan tata cara perilaku dagangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus bisa melakukan itu. Ini ujian. Walaqad fatana allazina min qablihim falaya'lamanna Allahu allazina shadaku wa la ya'lamannal kadhibin. Ini ujian dari Allah bagi orang-orang yang apa? Yang mau bersyukur kepada Allah. Kita melakukan amal soleh. Kita berperilaku yang baik. Kita berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang paling baik. Itu perintah Allah. Dan pasti diuji. Nggak mungkin tidak diuji. Ini kebenarannya. Yang datang bukan kebetulan. Tapi ini petunjuk supaya Al-Fakir menyampaikan kepada kalian. Tuh loh, ada orang, ya, wanita, seorang gadis yang bisa melaksanakan tata cara Nabi. Yang bisa berdagang dengan cara Rasulullah. Coba. Masa kita yang duduk di sini tadabbur Quran, ya, mengharapkan karunia Allah, kebaikan dari Allah, hasanah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa melakukan itu? Betapa malunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita tergolong orang-orang yang selamat. Kita perlu keselamatan, wahai anakku. Kita perlu selamat. Ya. Saya mendukung dia. Saya mendoakan dia, gadis tadi itu. Ya, saya berlaku adil kepadanya. Kenapa? Karena dia mengutamakan berjuang dengan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buka Al-Maidah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ada'an la ta'dilu. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. I'dilu.
i'dilu, berlaku adillah. Ya, kita menemui sesuatu yang baik, ya, yang menunjang perjuangan di jalan Allah, kita doakan, kita dukung, kita support. Itu berlaku adil kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan malah, oh, ini kan bukan kelompok saya, ini kan bukan bagian daripada majelis saya, ini kan bukan bagian daripada apa yang disampaikan oleh masyaikh guru saya. Kita kan bertorikoh, dia kan tidak seperti itu, wahai anakku, tidak seperti itu. Ya, inilah bagian yang diajarkan oleh Nabi SAW, berlaku adil. Berdagang dengan cara Rasulullah itu berlaku adil loh. Ya, apa-apa ini orang kafir, hajar aja, kasih mahal harganya. Makan aja uangnya, halal karena kafir kepada Allah. Bukan, itu bukan ajaran Nabi SAW. Ya, itu adalah bisikan iblis laknatullah. Bukan kita ikutin yang seperti itu. Huwa aqrabu littaqwa, ya. Karena adil itu lebih dekat dengan takwa, ya. Wattaqullah, ya. Dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Berlaku adil al-fakir dengan dia. Saya doakan dia, saya beli dia dengan harga lebih mahal. Kenapa saya dukung dia? Karena dia memegang teguh ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pegang teguh ajaran Nabi. Belum tentu kita bisa memegang seperti dia dalam kondisi yang terhimpit. Datang sendiri. Saya tanya, kau sendiri sini? Sendiri, Pak. Bagaimana orang tuamu? Tahu saya pergi. Saya memang mau merantau. Sendiri. Seorang gadis umur 30 sekian. Sendiri. Untuk mencari karunia Allah di negeri yang seperti ini. Ya, dia datang kemari. Ya. Luar biasa mutal fakir. Ini perlu kita contoh dan kita support, kita dukung dia. Ya, itu adalah ciri-ciri orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau ada seperti ini kita harus benarkan itu. Artinya membenarkan seperti apa? Kita ikuti dan diingatkan. Kita ambil sebagai satu petunjuk dan kita bawa untuk mengingatkan saudara-saudara kita. Ini loh ada perintah Rasulullah yang dikerjakan oleh seorang muda umur 30 sekian tahun, wanita lagi. Ada orangnya, ada pelakunya, ada yang mengikuti Rasulullah, mengikuti Al-Quran wa Sunnah Nabi SAW. Ada orangnya. Kita sampaikan itulah keadilan. Ya. Tidak milih-milih, hanya majelisku saja, majelismu saja, hanya majelis. Tidak seperti itu. Tapi siapapun yang menggenggam kuat, menggigit kuat dengan gigi geraham syariat agama Allah yang dibuat oleh Nabi SAW adalah perlu kita tunjang dan kita dukung. Ya, Allah berfirman surat Az-Zumar ayat 33. A'udzu minasyaitonir rajim. Wallazi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang yang membawa kebenaran dari Muhammad SAW dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa. Ya, ingat ya. Jangan merasa ini bukan dari tempatku, bukan golonganku. Berteriak-teriak itu NU, itu Wahabi, itu Syiah. Kalian jangan terlalu masuk ke dalam tempat-tempat ranah-ranah seperti itu. Fokuslah dengan Al-Quran. Siapa yang masih membaca La ilaha illallah, mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu bagian daripada umat Islam, bagian daripada agama ini. Ya. Kalau ada kesesatan, nampak kesesatannya, baru kita katakan itu sesat. Itu pun kita ajari dia, itu pun kita ingatkan dia dengan cara mengingatkan yang baik, bil ma'ruf, bukan cara kasar atau cara menyudutkan atau cara membanting atau cara dengan menjauhinya, bukan. Maka agama ini akan terbelah. Agama memerintahkan kita untuk saling silaturahim, saling memberikan pemahaman, ya, saling mengajak antar diri kita masing-masing. Untuk apa? Supaya menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zumar 34 lanjutannya. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim
Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Siapa itu? Orang yang membenarkan orang-orang beriman itu loh. Yang datang berjuang berjihad. Jihadu fisabilillah. Yang berjuang itu dibenarkan. Itulah orang-orang yang mendapatkan keuntungan, kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dzalika jazaul muhsinin, ya. Demikian balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Kemarin saya bahas ini muhsin, berbuat kebaikan. Di sini al-muhsinin, muhsin itu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan secara terus-menerus. Ya, secara terus-menerus. Dan mereka adalah minal akhyar, orang-orang baik. Ya, tidak lambat, responnya cepat. Selalu ada dalam kebenaran, selalu ada di golongan kanan, ashabul yamin, selalu membela agama Allah, selalu berjuang di jalan Allah. Ya, tidak ragu-ragu akan nikmat Allah yang diberikan kepadanya, selalu bersyukur kepada Allah. Itu orang-orang muhsin. Ya, Al-Fakir sampaikan kemarin, tahapan tertinggi dari orang-orang beriman selalu berbuat kebajikan, dan mereka adalah orang-orang yang ikhlas berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, buka An-Nahl 105. Ya. A'udzu bisyaitonir rajim. Innama yaftaril kadhiba allazina la yu'minuna bi ayatillah. Sungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Ingat ya. Ya, kalau satu gadis saja, ya, orang dari daerah jauh Sumatera Barat sana, ternyata dia bisa menjalankan perintah Allah dengan segini baiknya. Ya, kenapa kita yang duduk setiap hari di hadapan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, masih ragu melaksanakan kebenaran? Masih ragu menjalankan perintah Allah? Masih sering absen dalam berjuang di jalan Allah? Apa tidak malu kepada Allah yang gagah-gagah perkasa seperti ini? Kalau sekarang dengan wanita yang dari jauh datang kemari, ya, berjihad di jalan Allah, itu berjihad, itu masya Allah, masya Allah, masya Allah. Dan Al-Fakir dukung, ya, perjuangan seperti itu, karena itu adalah bagian daripada umat Islam, umat yang beriman bertakwa kepada Allah. Kalian juga, ya, Al-Fakir sampaikan supaya apa? Supaya kalian mengikuti. Ada contohnya, jangan ragu berbuat kebajikan, buktinya ada yang melakukannya. Ya. Wa ulaika humul kadhibun, dan mereka itulah pembohong. Ya. Jangan sampai kalau kita sudah diberikan pemahaman Al-Quran seperti ini, kita tahu bahwa kita berbuat kebajikan itu perintah Allah, tapi kita tidak lakukan dengan dalil dan dasar yang tidak jelas. Itu apa nama di sini disampaikan di sini oleh Allah? Humul kadhibun. Ya. Ya. Mereka itu orang-orang yang dusta. Orang dusta itu orang yang tahu agama, tahu firman Allah, faham Al-Quran, tiap hari istiqomah, tapi tidak melakukannya. Itu dusta. Pendusta agama itu seperti itu. Ya, ini dipahami. Nah, kasus-kasus seperti ini, kisah-kisah seperti ini, ada satu pembelajaran yang sangat indah bagi kita. Sangat Masya Allah bagi kita. Gak usah jauh-jauh kita berpikir, mau jadi apa kita jauh-jauh tinggi-tinggi. Bukan itu. Hal yang seperti itu sudah sangat tinggi sekali. Membawa misi kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misi besar. Dia bicara dengan orang-orang, semua orang, bahwa dia akan menjadi dengan cara Rasulullah. Di depan pun dia seperti itu. Berjalan dengan orang-orang Bali, dia mengatakan juga. Ya. Berdagang dengan cara jujur seperti itu. Cara luar biasa. Dan itu sangat-sangat apa? Mengangkat harkat, derajat, martabat kita sebagai orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Islam ini mengajarkan untuk jadi orang yang bermartabat tinggi, bermakom-makom mahmudah. Makom yang terpuji, makom yang mulia. Kalau kita mengikuti hukum-hukum Allah, ikuti syariat agama Allah Subhanahu wa taala, tidak ragu. Yang membuat kita gagal dalam kehidupan kita adalah keraguan kita sendiri, kebingungan kita sendiri, ya, kedustaan kita sendiri, kurang jujur kita dalam menjalankan agama ini. Milih-milih kita, pilah-pilah mana yang enak yang bisa kita kerjakan, yang kira-kira susah kita tinggalkan dia.
maka keberkahan itu akan kurang. Bahkan keberkahan itu akan hilang dari hadapan kita, ya anakku. Ya. Ini harus dipahami. Buka kembali surat Al-Maidah ayat 119. Orang-orang yang menjalankan perintah Allah seperti gadis yang tadi. Kemudian kita-kita yang duduk tadabbur Al-Quran seperti ini. Yang menjalankan sebagian besar hukum-hukum Allah, insya Allah. Karena Al-Faqih berprasangka baik kepada kita semua. Maka Allah akan berikan kebaikan bagi mereka. Allah akan berikan surga kepada mereka. Ya, min riyadil jannah. Kita duduk di taman-taman surganya Allah. Ya, diberikan keberkahan, dihapus dosa-dosa kita, diberikan ketenangan. Pada akhirnya akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Al-Maidah 119. A'udzu minasyaitonir rajim. Qala Allahu hada yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Allah firman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Ya. Orang yang benar akan mulai manfaat dari kebenarannya. Apa orang tadi dapat manfaat dari kebenarannya? Dia akan dapat kebaikan. Dia akan sukses kalau dia menjalankan itu dengan istiqomah. Begitu juga kita. Kita kalau tetap istiqomah seperti gini, kita ini siddiqun. Orang-orang yang benar. Ya. Kita fokus dengan ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi Sayyidina Muhammad bin Abdullah SAW. Kita bawa itu, kita genggam kuat-kuat, kita laksanakan itu supaya apa yang dijanjikan Allah ini kita terima. Ini janji Allah. Allah tidak pernah mengingkari janji. Ya. Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Ya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu anhum. Ya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar, kemenangan yang agung. Dzalikal fawzul azim. Ingat, hanya karena melakukan satu ya ketentuan Allah, syariat agama Allah dibawa oleh Nabi SAW, ya, berdagang dengan cara Rasulullah, Allah muliakan dia sampai harus saya bahas di majelis yang mulia ini. Saking mulianya perilakunya, mulianya perangainya. Ya. Ini perangai mulia yang harus saya sampaikan kepada kalian sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin dia datang kalau tidak ada pesan untuk kalian. Supaya kalian tahu kebenaran itu akan tetap ada dimanapun, kapanpun, sampai kapanpun, dan Al-Qurannya akan tetap jaya sampai nanti Allah hancurkan alam ini. Al-Quran akan menjadi penerang bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita mau membukanya, mentadaburinya, membacanya, mempelajarinya, insya Allah kita bagian daripada orang-orang yang minal akhyarin tadi. Ya, orang-orang yang baik. Orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah, sunnatul rasul, dan orang yang menjalankan. Berpegang teguh, tapi dia menjalankan. Ya, tidak seperti orang-orang yang lalai dan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan Allah berkokoh di firman Allah tadi dengan surat Al-An'am ayat 152. Buka Al-An'am 152. A'udzu minasyaitonir rajim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Wa awful kaila wal mizana bil qist la nukalliful nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana da qurba bi ahdillahi awfu dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Ya. Allah berfirman, janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Ya, kalian di sini banyak yang bermuamalah di pasar, hati-hati dengan harta itu. Jangan sampai harta tersebut akan menghancurkan kamu, mengguncangkan kedudukanmu, dan menjatuhkan kamu ke dalam api neraka azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kami tidak membebani seorang melainkan menurut kesanggupannya. Allah uji tadi.
tetap sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Apabila kamu berbicara, bicaralah dengan sejujurnya, ya, sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikian dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Ya, ini dipahami ini hal yang sangat penting, gampang, ya, karena kamu berada di pasar, kamu berada di kota, kamu berada di tempat-tempat bermuamalah dengan orang lain. Jangan sampai kamu berlaku tidak adil kepada mereka, menzolimi mereka, ya, karena tidak enak, malu mau menyampaikan syiar seperti gadis tadi, malu, masa zaman gini saya ngomong seperti itu, tidak enak, ya kan, malu, masa ada ngomong gitu, malu. Terbukti apa yang kita katakan waktu itu kita tidak enak. Ada gadis yang datang kepada Al-Fakir dan menjual harga telur dengan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Ini nikmat yang besar buat Al-Fakir dan nikmat yang besar buat kalian semua. Yang saya sampaikan ini hak, ini benar. Ya, saksinya banyak di kantor. Ya. Tapi saya cukup berbahagia dan berbangga. Bahagia dan bangga. Kenapa? Seorang hamba Allah, wanita, ya, di Sumatera Barat. Ternyata dia bisa menjalankan misi Rasulullah Nabi SAW, mengikuti Nabi, menjalankan perintah Allah, berdagang dengan cara Nabi, yang itu sulit kita lakukan. Seakan-akan kayak tidak mungkin kita melakukan seperti itu. Ternyata ada. Subhanallah. Ini suatu pemahaman buat kita. Ada. Jangan ragu, berbuatlah karena ada ini. Ya, kita tidak tahu siapa itu. Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Tapi ini ada, dilakukan. Ya, disampaikan kepada kita. Untuk apa? Supaya Al-Fakir sampaikan kepada kalian. Ya. Dan buka surat Asy-Syu'ara ya, bukan surah Asy-Syu'ara ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'al li lisana sidqi fil akhirin. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Lanjutnya ayat 85, waj'alni min warathati jannatin na'im. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Ya, ini doa. Ya, ini doa. Ya, kita harus selalu berdoa kepada Allah, mohon diberikan kemudahan untuk menjalankan kebajikan, untuk selalu di pihak yang benar, pihak yang adil, yang menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, tidak lalai, tidak ingkar kepada Allah. Ada yang WA saya kadang, apakah saya termasuk ingkar kepada Allah? Kalau kamu bersungguh-sungguh karena Allah, ya, berjuang di jalan Allah, ya, melaksanakan perintah Allah, dengan tidak akan ingkar namanya. Ingkar itu kau tinggalkan perintah Allah dengan sekonyong-konyong, dengan nyata-nyata, seakan-akan kau tidak perlu dengan Allah, tidak peduli dengan Allah Subhanahu wa taala, itu baru ingkar. Ya, ingkar bahasanya kafir. Bahasa Arabnya kan kafir itu. Ya, kufur, ya, orang-orang yang kafir, yang itu kan. Jadi ingkar kepada Allah, kekafiran, menjalani, menghadapi keadaan kekufuran. Kenapa? Karena lupa bersyukur kepada Allah. Wahai anakku sekalian, kalau kita tidak beriman kepada Allah, tidak menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, yang sudah kita pelajari ini, itu bisa masuk ranah kekufuran. Saya tidak mengkafirkan, tapi kekufuran, masuk ranah karena tidak bersyukur kepada Allah. Dikasih nikmat yang banyak kok lalai, ya gitu ya. Maka diperintahkan untuk berdoa kepada Allah, minta dimudahkan, ya, untuk bertutur kata yang baik, berperilaku yang baik. Di sini bertutur kata berarti berperilaku yang baik juga. Satu paket itu. Memang di sini artinya begini, tapi sebenarnya ini adalah tutur kata dan perilaku, perbuatan. Waj'ali lisana sidqi fil akhirin. Lisana sidqin fil akhirin. Ya, itu kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik ini kelakuan, berperilaku juga dengan yang baik. Ya, jujur, ya, tidak menipu, tidak berdusta, ya, memahami Al-Quran dengan benar.
menjalankan perintah Allah dengan benar, ya, tidak ragu-ragu. Ini kan kita ini penuh keraguan, bingung aja. Besok bagaimana rezekiku ini? Bagaimana ini begini? Bagaimana begitu? Padahal sudah dijelaskan oleh Allah. Allah yang tanggung semua. Ya kamu melaksanakan perintah Allah, Allah akan mudahkan semua dengan gampang. Apa susahnya itu? Susah, Habib. Kan kalau Habib kan gajian, kok saya kan nyari sendiri. Digitukan saya. Masya Allah. Coba kau pakai pangkat dan beri di lapangan sana. Kalau saya gitu kan kamu juga bingung. Jadi bukan karena itu Allah tempatkan sesuai dengan liang masing-masing. Itu jadi ujian bagi kami. Dan apa yang kau jalankan itu ujian bagi kamu. Jangan ragu. Kamu ragu dengan apa yang diberikan Allah kepadamu, kamu nggak mendapatkan apa-apa. Yang ada kerugian saja. Capek. Tapi tidak mendapatkan kebaikan yang Allah janjikan, hasanah semua dari sisi Allah itu. Ya. Coba buka surat Al-Hujurat ayat 15. Supaya tidak ada ragu gitu loh. Baunya masih bau ragu. Bagaimana mau berjuang harta bahkan nyawa. Anwal wa anfus. Bagaimana kong ragu isinya? Ya. Al-Syaitanirrajim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Mereka tidak ragu-ragu. Ya, thumma lam yartabu. Ya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Enggak ragu dulu, baru berjuang dengan harta dan jiwa. Kalau ragu, enggak keluar hartanya. Kalau ragu, pasti takut mati. Ulaika humus shadiqun. Orang yang benar itu orang yang enggak ragu-ragu. Apalagi dalam duduknya masih berpikir ngurusi urusan orang lain yang tidak penting dan tidak perlu. Nambah keraguannya. Semakin lama-lama kalau ragu akan ditinggalkan majelis yang mulia ini. Insya Allah pasti akan begitu. Karena setan semakin banyak. Iblis itu pangkalnya keraguan. Iblis itu pangkalnya prasangka. Dan iblis mengajarkan putus asa. Saya mengajarkan yakin kepada kalian. Saya mengajarkan iman kepada kalian. Saya membimbingkan ke jalan ketakwaan. Saya mendoakan kalian tetap istiqomah di jalan Allah. Kalau iblis menjebakmu dalam kesesatan, menjungkalkan kamu dalam kebaikan, dijungkalkan dalam kebaikan, hancur kamu. Sehingga kamu jatuh dalam kesesatan. Sudah baik dijungkalkan kamu dalam kebaikan sehingga kamu jatuh dalam kesesatan. Ya. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Tidak mungkin jahadu bi amwalim wa anfusihim fi sabilillah, tidak akan mungkin kalau masih lam yartabu. Masih apa? Ragu-ragu. Maka belajarlah berkata-kata yang baik. Berkumpullah dengan orang yang suka berkata-kata yang baik. Berkumpullah dengan orang yang jujur. Berkumpullah dengan orang yang penuh rahmat Allah. Maka kamu akan kena rahmatnya. Kamu akan kena keberkahannya. Kamu akan kena kebaikannya. Kamu akan terbawa juga untuk melakukan amal saleh dan kebajikan. Ya. Allah pertajam lagi di surat Al-Hadid ayat 19. Dan buka Al-Hadid
ayat 19, tapi bahkan pelan-pelan, enggak terlalu cepat. Kalian buka pelan-pelan Al-Hadid ayat 19. Syaitanir wallazina amanu billahi wa rasuli ulaika humus siddiqun. Dan orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, mereka itu orang-orang yang tulus hati, pecinta kebenaran, tulus hati. Kemarin Al-Fakir sampaikan waktu pertanyaan Pak Abdul itu, ya. Iya kan? Ya. Jadi tulus, ikhlas. Pertanyaannya ma'ruf itu. Apa bedanya tawakal dengan ikhlas? Tawakal itu proses menuju frame ikhlas. Tawakal, qanaah, sabar dalam satu frame, yaitu ikhlas. Mukhlisina lahuddin. Ya, ikhlas, ya, dalam menjalankan agama, ikhlas dalam berjuang, ikhlas dalam mendekatkan diri kepada Allah. Dari awal niat ikhlas, berbuah ikhlas. Ya, itu akan membawa kita dalam kebenaran, selalu benar insyaallah. Wasyuhada'u 'inda rabbihim. Ya. Dan saksi-saksi di sisi Tuhan mereka. Ya. Lahum ajruhum wa nuruhum. Mereka berhak mendapat pahala dan cahaya. Ya. Apa bedanya pahala dan cahaya? Ya. Pahala ini kalau kita mohon pada Allah, ya Allah, melakukan kebajikan, Allah pasti berikan pahala. Ya. Lihat kadarnya masing-masing, niat dari mereka masing-masing. Tapi cahaya ini petunjuk, ya, guide, bimbingan, karena mereka lillahi ta'ala, itu cahaya. Ya. Pahala kemungkinan besar akan diberikan. Bahkan pada orang kafir yang berbuat kebajikan, dia akan diberikan Allah kebaikan di dunia. Di dunia saja, tapi itu di akhirat la. Atau wallahu alam bisawab, karena Allah yang lebih tahu, Allah yang punya, ya, arsy yang agung, Allah yang menentukan siapa yang masuk neraka dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cahaya karena keikhlasan, karena lillahi rabbi, ya, karena Allah, karena Tuhan yang Maha Kuasa, karena Allah yang memberikan kita kemudahan itu, maka kita ikhlas menjalankan perintah Allah, baru, ya, mendapatkan cahaya. Ya. Wallazina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Tapi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Apa kita tidak takut, wahai anakku? Atau kita tidak khawatir dengan kalimat ini, firman ini? Wallazina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Tidak khawatir? Kalau kita setiap diberitahu kebenaran, diajak untuk menjalankan perintah Allah, kita lalaikan dengan sengaja? Mumpung itu tidak terjadi pada kita, dan jangan sampai jadi pada kita, perbaiki amal kita terus. Ya, berawal daripada kata-kata yang bagus. Berkumpullah dengan orang yang baik. Jujurlah, ya, dalam muamalah, dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ya, hablum minan nas, hablum minallah, perbaiki semuanya. Insyaallah kita akan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Buka surat Ali Imran ayat 29, ya. Ini kunci inti dalam pembahasan kita saat ini, ya, bahwa Allah yang faham apa yang kita lakukan, apa yang kita sembunyikan, apa yang kita katakan, ya, apa yang kita utarakan, yang kita tunjukkan atau yang kita sembunyikan, Allah faham. Maka berhati-hatilah dalam, ya, dalam menata, ya, menata kehidupan kalian. Hati-hati, ya, menata hatimu, menata perilakumu, itu menata kehidupannya, supaya hasilnya lebih baik ke depan. Syaitanir Kul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamhu Allah. Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, Dia mengetahui apa yang ada di langit
dan apa yang ada di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, ya. Berkata-katalah yang benar, niatlah yang benar. Apalagi udah ingatkan kemarin, sering kalau ke sini, duduk kau di sini, perbaiki niatmu. Mau ngapain kamu duduk? Belajar Al-Quran? Atau hanya kumpul-kumpul saja? Atau belajar Al-Quran, memahami dan mau melaksanakannya, mau mengerjakannya? Atau mau bertakwa kepada Allah? Atau mau bermain-main? Perbaiki terus. Dan saat kau pulang ke rumah, ulang kembali bacaannya. Fahami kembali bacaannya. Paham yang Al-Fakir sampaikan tadi. Ya. Jadikan suatu gambaran bahwa kamu akan melaksanakan itu. Ya. Mungkin saya tidak tahu, tapi Allah tahu. Ya. Mau kau sembunyikan, mau kau baca atau tidak, Allah tahu. Maka lakukan yang terbaik untuk dirimu, keluargamu, ya, untuk masyarakat umatmu. Karena baikmu akan menjadi kebaikan buat banyak orang. Doamu akan menjadi kebaikan buat banyak orang. Itu di tawassul, di rotib, maulid, manakib itu. Tawassulnya banyak untuk muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Kalau kamu sungguh-sungguh ikhlas, maka doamu akan diterima oleh Allah. Mereka akan mendapat kebaikan semuanya. Mereka diangkat oleh Allah. Muncul wanita seperti tadi itu. Apa? Untuk mengokohkan batin kita, iman kita. Supaya kita tetap di jalan Allah. Tidak hanya berkata-kata saja, tapi kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Usikum wa nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, mudahkanlah kami berkata-kata yang benar ya Allah. Mudahkanlah kami jadi orang-orang yang jujur, baik dalam muamalah hablum minan nas, dan hubungan kami denganmu ya Allah, hablum minallah. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Berikanlah keutamaan bagi kami sebagai hamba yang mudah bersyukur, hamba yang mudah bersyukur, hamba abdan syakura, abdan syakura. Ya Allah, berikanlah keberkahan rezeki bagi kami ya Allah. Jauhkan kami dari makanan yang haram, yang membuat kami tidak diterima doa kami. Sulit kau terima doa kami, dan sulit jadi orang-orang yang khusyuk ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah keberkahan kami di akhirat. Tempat yang abadi bagi kami ya Allah, di mana kami berkumpul bersama Nabi SAW di surgamu ya Allah, dengan rahmatmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.